Apakah mungkin Oda benar-benar menunjukkan kepada kita kalau Imu bukanlah karakter sejahat yang dinarasikan sejak awal? Nah, guys, episode di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1182 yang akhirnya nih setelah minggu lalu libur. Yang bahkan kita juga sempat skip karena video ini pun rilisnya akhirnya cukup telat. Jadi oke lah, kita langsung aja untuk membahas reviewnya. Maka pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter kali ini adalah Zaza yang secara kanji memiliki arti sebagai hujan yang sangat deras. Dengan di sini kita mendapatkan cover request nih Fujitora yang sedang makan udon setelah disediakan oleh Fox dan juga Tanuki. Nah, untuk chapter sendiri lanjutan dari sebelumnya di mana Loki mengeluarkan Nilfheimnya ke arah Imu yang dengan sangat mudah dia tahan kemampuan dari Loki ini. Di sini pun Loki berkata, "Aku masih bisa merasakan hawa keberadaannya. Aku terlalu besar untuk bisa melihat dirinya dengan baik." Yang lagi-lagi ini adalah kekurangan dengan menjadi tubuh yang sangat-sangat besar sekali karena akan sangat sulit untuk melihat musuh-musuhnya yang ukurannya jauh lebih kecil. Ya samalah seperti kita ingin mencari semut di rumputan yang bukan tidak terlihat dari ukuran kita yang besar dan semut yang kecil, dan inilah mungkin yang dirasakan oleh raksasa seperti Nidok dari Loki untuk mencari Imu. Dan Imu yang sebelumnya tersenyum pun dia berkata, "Nidok, tidak kusangka kita akan bertemu lagi di dunia ini. Kau seorang pengkhianat." Apakah ini menjadi sangat menarik karena Oda seperti membuktikan Nidok ini ternyata pengkhianat dulunya di era dari Void Century Imu. Yang untuk hal ini akan kita bahas nanti sedikit di bagian analisis untuk video kali ini. Dimana Imu pun berkata, karena turunnya salju yang bersama dengan petir, dia bilang kalau petir terlahir dari pertempuran es dan dengan bersama kalian akhirnya menciptakan sinergi yang luar biasa. Raknir. Yang di sini pun Imu langsung berkata kepada si lucu kita si tupai Raknir yang juga di sini terlihat sangat marah. "Kau masih seperti yang aku ingat dulu, masih menunggu untuk pemilikmu yang baru, sungguh nostalgia." Dan sini pun kita nggak tahu nih untuk Raknir dia marah ngomong apa karena lagi-lagi bahasa tupai kita nggak ngerti apa artinya. Hidup Jokowi! Di sini pun semakin terkonfirmasi ya kalau dia adalah Palu Raknir yang memakan mythical Zoan tupai model Ratatoskar. Jadi benda mati makan buah iblis Zoan itu sudah ada sejak dahulu, bahkan mungkin Void Century yang mungkin lebih lama lagi, dan bukan seperti Spandam atau Mister 4 yang kita lihat di era sekarang karena tidak terlalu banyak juga yang kita lihat di era saat ini. Di sini pun Raknir yang kesal, dia mengeluarkan semburan es dan Loki yang paham partnernya akhirnya dia langsung mengeluarkan semburan peti raksasa dan Imu menciptakan serangan yang bernama Zizi Mittel. Aduh, ini gimana ngomongnya, coba bahasanya aneh banget. Coba buat kalian yang tahu ngomongnya gimana tuliskan di kolom komentar yang tapi ya nggak diomongin juga ya, sama aja. Dimana Imu mengeluarkan semacam lingkaran besar di belakang tubuhnya yang akhirnya membesar di langit dan beradu untuk menciptakan ledakan-ledakan yang luar biasa yang juga untuk menyerang Loki di sini. Yang lagi-lagi jangan lupa ya, ini skalanya adalah skala Elbaf yang berarti pertarungannya sangat-sangat besar sekali untuk dilihat oleh manusia biasa. Makanya di sini pun kita melihatkan bagaimana Bone yang melihatnya serem lah, skalanya bukan manusia biasa, tapi dia melihat seperti itu. Dia pun akhirnya dipanggil oleh Vegapunk aka Lilith untuk mendekat ke dia dan Bone pun menjawab, "Bukan berarti aku akan pergi ke sana untuk bertarung, apalagi melawan orang seperti itu." Dan Lilith pun menjawab lagi, "Kau benar sekali, karena ini adalah tanggung jawabku untuk menjagamu saat ini dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Namun aku penasaran siapakah orang tersebut. Dia jelas-jelas berada di skala yang sangat berbeda dibandingkan para God Snake yang ada di sini. Tetapi dia juga bukan satu dari kelima Gorosei. Kurasa sudah sangat wajar untuk organisasi yang sangat besar yang berdiri 800 tahun lamanya. Mereka memiliki bayangan gelap terutama dari kesulitannya mendapatkan kekuasaan sejak sebelumnya tersebut. Dan jika seperti itu, yang ternyata belum selesai Lilith ngomong, di sini kita perlihatkan Babang Sanji pun akhirnya terbangun. Yang menariknya ketika Lilith ngomong, kita di sini diperlihatkan bagaimana Lilith disembelkan seperti Vegapunk tua yang telah mati karena ya baik lagi ketika Vegapunk sudah tidak terkonek lagi, ini bisa dikatakan Lilith mendapatkan semacam semua masing-masing lah yang ada dari para Vegapunk tersebut. Bone pun bilang, "Hei Sanji, tunggu, kau masih terluka." Sanji pun menjawab, "Aku tidak bisa berhenti sekarang, Bone-chan." Dan kita melihat momen Killing Hamlin diselamatkan oleh Imu sebelumnya, dan dia pun bersatu kembali. Yang sini pun dia ngomong kepada Sanji, "Hehehe, Sanji, kurasa aku tidak perlu mengurusmu saat ini. Aku perlu akui kau luar biasa karena masih bisa bernafas karena semua serangan tadi." Sanji pun menjawab, "Kemana kau akan pergi?" Dan Killing Ham menjawab,
aku akan menyelesaikan misiku datang ke sini yang bukankah dapat kau rasakan? Kekuatanku saat ini semakin meningkat dengan sangat kuat. Bye. Dan sini pun seperti terlihat ya, kalau Killingham menggunakan perut Sanji sebagai lompatan terbangnya yang sangat-sangat menyebalkan. Tetapi menariknya, walau Killingham terlihat bangsat, tetapi dapat dilihat ya, kalau para Gasnak ini ya sedikitnya mereka memiliki rasa respect kepada orang lain, yang bahkan sini pun Killingham memanggil nama Sanji dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sanji juga. Makanya di sini Sanji pun yang kesal, dia pun bilang juga si sialan itu masih belum menyerah untuk menangkap anak-anak. Kita tidak boleh membiarkan usaha orang lain sia-sia. Usopp dan Luffy sangat menghormati negeri ini dan sudah menjadi tugas pribadiku untuk melindungi Elbaf. Ini adalah negeri dari para raksasa cantik yang ada aja bejir. Untuk Sanji ini punchline di kata-kata terakhirnya padahal sebelumnya udah sangat keren. Di sisi lain kita diperlihatkan di lokasi Owl Library atau perpustakaan nih, di mana buku-buku yang sebelumnya menghilang, di mana Robin dan Saul pun mencari buku-buku tersebut kemana, dan mereka menemukannya di pintu belakang yang menembus ke ruang bawah tanah. Yang di sini Saul pun sangat kaget karena bilang ruangan rahasia ini sangat luar biasa. Kau melindungi buku-buku ini dari api dan memindahkannya ke sini ya, Biblo. Robin pun berterima kasih yang tentu saja panik kalau semuanya menjadi abu karena ini sangat-sangat berharga sekali. Dan Saul yang dari awal pun masih bingung dengan bilang, ya aku pun sangat berterima kasih, tetapi saat ini kau bahkan lebih misteri dari pertama kali aku melihatmu, Biblo. Ketika awal Saul memperkenalkan Owl Library, dia pun berkata kalau kasarnya penguasa dari Owl Library ini adalah Biblo, si burung hantu tersebut. Dan dia pun berkata kalau Biblo ini sudah sangat misteri, apalagi sekarang seakan-akan Biblo ini memiliki desainnya sendiri, yang bahkan dia bisa memindahkan buku sebanyak itu ke lokasi yang jauh lebih aman, yang bukankah ini sangat-sangat mencurigakan sekali dari Biblo tersebut. Yang berarti dari sini pun Biblo bukan berarti sekedar binatang biasa, dia pun ternyata sangat pintar, yang bahkan di sini pun terlihat Oda menggunakan dua bubble nih, titik-titik di Biblo yang menunjukkan dia hanya terdiam walau mengerti apa yang dimaksud. Dan berpindah lagi ke lokasi pelabuhan tempat kapal sebelumnya, di sini Somers pun mengambil kapal raksasa dan membawanya ke pelabuhan sebelumnya dengan dirinya sendiri. Yang ini definisi gila nih, karena kapal Elbaf sangat besar, Somers membawanya langsung menyimpannya di pelabuhan. Somers pun memanggil orang lain, hello Somers di sini. Oh sebentar, sekarang sudah super Somers yang ini udah kayak Frankie banget. Aku menemukan kapal raksasa yang cocok untuk membawa bocah-bocah tersebut, maka bawalah ke tempat ini dalam 5 menit ke depan. Dan di desa barat sendiri, mereka melihat ke arah hutan di mana Imu versus Loki terjadi, yang memang terlihat skalanya sangat luar biasa, yang bahkan bagi raksasa pun sudah gila, apalagi bagi manusia biasa yang ukurannya jauh lebih kecil lagi. Di sisi lain, Chopper berhasil menyatukan kembali nih jari Gerd dengan bilang kalau ini adalah potongan yang rapi alias clean cut, jadi seharusnya dapat menyatukan kembali jari-jarimu yang potong. Walau tentu saja akan membutuhkan berbulan-bulan untuk dapat sembuh dengan total. Yang sejujurnya ketika awal melihat Gerd tangannya potong pun saya sudah cukup kepikiran akan hal tersebut, karena satu momen yang teringat adalah ketika membaca Sakamoto Days juga, serial manga lain dari Shonen Jump juga, di mana si kakek tua yang saya lupa lagi siapa nama si kakek tua, dia motong dengan sangat-sangat clean sekali alias clean cut juga, dan karena clean cut makanya saraf masih terpotong dengan sangat baik yang akhirnya bisa disatukan kembali. Nah, momen Gerd sebelumnya mengingatkan saya akan hal tersebut yang sebenarnya saya pun cukup aneh bagaimana Oda akan membiarkan karakter secantik Gerd harus terluka yang dapat dibilang cukup parah karena kehilangan sebagian tubuhnya yaitu jarinya, yang ternyata Oda balikan lagi seperti normal untuk Gerd cuan kita. Gerd pun akhirnya berterima kasih dan bilang kalau dia merasa tidak berguna sekarang, toh seharusnya akulah yang menolong orang lain. Chopper menjawab, mau bagaimana lagi? Jangan menyalahkan dirimu. Mereka pun pada berterima kasih kepada Chopper karena terlihat ya, yang terluka cukup banyak juga yang diselamatkan oleh Chopper. Walau untuk Stanson tidak diperlihatkan ya, dimana sebelumnya kakinya terpotong yang harusnya clean cut juga dan harusnya bisa disambung juga. Di sini Hajurin yang terkena ledakan besar sebelumnya dari Imu pun masih tidak sadar dan tubuhnya tertutupi oleh perban. Yang bukan dari sini cukup gila banget ya, bagaimana Sanji masih bisa langsung bergerak untuk bertarung lagi, sedangkan Hajurin yang raksasa aja bahkan tidak sadarkan diri. Di sini pun Chopper menjawab kalau ini semua baru pertolongan pertama. Setelah semua keributan ini berakhir, aku akan merawat kalian semua dengan lebih baik. Dan Rodo yang panik melihat Gerd terluka pun bilang, apakah ini mimpi? Jari dari top idolku terpotong. Aku akan mendonorkan jariku jika kau membutuhkannya. Dan Gerd pun menjawab, aku baik-baik saja. Rodo menjawab lagi, dingin banget. Walau begitu, kau masih bisa seperti ini membuatku bersyukur di masa-masa sulit yang ada di Elbaf sekarang. Dan
Dan God pun berkata lagi, aku yang seharusnya berkata seperti itu Rodo. Kau mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan adikmu Bjorn. Aku punya respect baru kepada dirimu Rodo. Dan di sini lagi-lagi si wibu akut otaku yang terlihat sepertinya sangat ngacang sekali setelah dipuji oleh God cantik yang wah ini dasar wibu akut seperti ini. Dan di sini pun adiknya alias Bjorn pun merespon, baru aja aku hormat kepadamu, yang lagi-lagi langsung turun lagi stong lagi untuk Rodo ini. Dan di sisi lain Zoro yang bersama Goldberg pun terlihat menuju ke arah Summer sebelumnya sambil bilang, maafkan aku Goldberg, ini akan membutuhkan waktu lama kalau harus berjalan sendiri di negeri sebesar ini. Dan Goldberg pun menjawab, tidak apa-apa, aku satu-satunya member dari bajak laut raksasa yang belum terluka cukup parah di pertarungan ini. Selain itu, ini adalah krisis di negeri Elbaf dan kita beruntung memiliki kau di negeri ini. Zoro pun menjawab, santai saja, moto kapten kita adalah negeri temanku adalah negeriku juga, yang anjay ini mah emang Luffy banget. Dimana bukankah menarik Zoro dan Sanji berkata hal yang serupa di chapter ini, dimana Zoro bilang seperti tadi, dan sebelumnya Sanji juga bilang kalau ini adalah negeri yang sangat diidolakan oleh Luffy dan Usopp, makanya aku harus menyelamatkannya, yang lagi-lagi sama banget nih kedua orang ini. Dan Goldberg pun menjawab, tidak aneh, ternyata Hajrudin benar-benar menghormati dirinya. Namun Zoro di sini pun masih bingung dengan api hitam yang sebelumnya dihadapkan, yaitu Imo, dan serangan yang Zoro terima tersebut pun ternyata berubah menjadi peluru baja. Dan dia pun berkata kalau para kenaik yang sebelumnya kita kalahkan, sepertinya mereka semua bertambah semakin kuat. Jika kita tidak menyelesaikan ini sesegera mungkin, ini benar-benar akan menjadi sangat-sangat buruk. Yang wadaw banget nih babang Zoro. Yang sebenarnya kalau dilihat dari luka Zoro, sepertinya dia berhasil aman ya dari serangan Imo sebelumnya. Mungkin Zoro sempat melapisi haki dari tubuhnya atau mungkin mukanya yang terkena. Karena di sini terlihat tidak terluka separah itu untuk babang Zoro. Tetapi hebat juga ya, dia bisa nge semua itu dengan sangat cepat di kejadian dari para God Snake yang ada. Dan kembali ke para God Snake juga, di sini Killingham pun bilang kalau dia sudah pergi dan selesai saat ini. Aku memunculkan sesuatu yang sangat gila. Somers pun bilang kepada Killingham, hah, jangan bilang kau. Dan Killingham pun menjawab lagi, ya kau benar, aku secara tidak sengaja memunculkan apa yang paling aku takuti. Aku terlalu excited ketika ingin memunculkannya. Somers bilang, kau bodoh, hal itu bahkan sangat mengerikan bagi kita semua. Katakan kau bisa mengontrolnya. Dan Killingham pun menjawab, ya itu termasuk monster mimpi, jadi seharusnya aku dapat mengontrolnya. Dan Somers pun menjawab lagi, baiklah, apa yang sudah terjadi biarkan terjadi. Cepatlah, kita kehabisan waktu. Dan di mana Gunko sekarang? Killingham pun menjawab, aku melihat dia saat menuju ke sini dan dia terlihat seperti sudah mati. Yang sepertinya api hitam yang sebelumnya dilakukan untuk meledakkan es dari Raknir yang ada dalam tubuh Gunko sepertinya tidak benar-benar bisa dihilangkan. Yang balik dari sini, kata-kata Loki sebelumnya pun benar ya, kalau yang hanya bisa menghilangkan es dari Ratatoskr ini alias si Raknir hanyalah dirinya sendiri. Yang luar biasa nih tupai kita. Somers kaget dan bilang lagi, ya oke lah, tapi tubuh dari The Great Emu bukan berarti dia seseorang yang tidak bisa dikalahkan. Itu fakta, tetapi sekarang kunci kemampuan kita dan hal yang perlu dihilangkan pun ada di depan mata kita. Kita tidak boleh mengecewakan The Great One saat ini. Kita harus hidup sesuai ekspektasi kita. Killingham, yang bukankah ini sangat menarik sekali? Poin menarik dari kata-kata Somers barusan adalah terkait tubuh Emu yang dikatakan tidak invincible, yang kita nggak tahu nih apa maksudnya dari perkataan Somers di bagian sini, yang sejujurnya ini sangat mencurigakan. Karena bukankah ini cukup nyambung juga dengan kata-kata Gorosei sebelumnya yang bilang kalau Emu turun ke bawah tubuhnya, yang lagi-lagi selalu ada hubungan dengan body tubuh dari Emu yang jujur ini masih janggal. Dan di desa barat pun tiba-tiba muncul hujan sangat deras dan ada semacam tanah yang menculik anak-anak tersebut dengan tangan air. Killingham pun berkata lagi kalau bagi kami yang hidup di atas awan, sebuah perasaan di mana air turun dari langit adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Kita selalu mendengar cerita bukan hanya tentang Klandi ataupun Nika, tetapi juga monster yang dikenal sebagai Rain God, sebuah makhluk yang menurunkan air ke dunia bawah. Dan dia selalu turun dengan musik dari tarian hujannya. Ya, benar, di sini pun kita diperlihatkan God of Rain atau Dewa Hujan yang bernama Zaza, yang jadi judul dari chapter kali ini juga. Yang kalau dari wujudnya terlihat ya, dia ini seorang wanita dengan tertutup oleh cadar, topi juga, yang bahkan untuk lengannya pun terlihat ada 3 yang cukup menarik dengan semacam aksesoris gelang-gelang dari air yang terlihat, yang bahkan ini bukan air hujan lagi tetapi banjir yang super gila kemampuan dari Zaza ini. Yang bukankah kalau melawan para pengguna buah iblis mereka kan tidak bisa berenang, ini kemampuan yang sangat-sangat gila sekali. Dan poin menarik dari dewa-dewa ini adalah mereka memiliki lingkaran selalu nih di belakang tubuhnya yang cukup mirip dengan Luffy, walaupun sebenarnya lebih mirip dengan Emu di api hitam yang ada mata di belakang tubuhnya. Di sini pun Zaza diperlihatkan bentukannya sama, ada lingkaran di belakang tubuhnya seperti itu. Yang apakah mungkin juga ya setiap kemunculan dewa selalu memiliki musik yang keluar ketika kemunculannya, di mana Luffy
tapi Sun God pun ada musik atau ritmenya. Imu juga sebelumnya terlihat ada ritmenya, yaitu Iblis. Sekarang Zaza pun ada, yang bahkan Rain Dance yang dikatakan oleh Killingham juga. Dan apakah juga mereka termasuk 3 dari 4 dewa yang ada yang pernah dikatakan juga di Arc Skypiea lalu, yaitu God of Rain, lalu juga God of the Sun, dan juga God of Earth dan God of Forest. Yang ini masih ada 2 lagi nih, nggak tahu nih bentukannya bagaimana. Dimana Killingham pun berkata, kalau aku akan membawanya sekarang, cepat siap-siap Somers. Dan Zoro pun melihat ada hal buruk di desa. Di sini Goldberg pun menawarkan untuk kembali. Apakah kita perlu kembali ke desa? Namun di tengah jalan tersebut, Zoro melihat Sanji yang sedang terbang ke desa dan berkata, kalau tidak perlu, ini akan baik-baik saja. Dimana Sanji juga menyadari Zoro di depannya. Zoro pun langsung berteriak, hey, jangan mengacau. Dan Sanji pun jawab, kau juga. Dan chapter pun berakhir di bagian situ. Dan di sini kita akan bahas analisis sedikit untuk chapter 1182 ini. Di sini kita akan mulai dari momen Sanji dan Zoro ya, yang akan melawan masing-masing dari para Gasnack, yang berarti Zoro versus Somers dan Sanji versus Killingham. Untuk hal ini sangat jelas sekali lah untuk plotnya yang akan Oda berikan kepada kita. Dan Zoro sebenci-bencinya dengan Sanji, tetapi yang menarik adalah dia tetap mempercayakannya kepada Sanji, karena terlihat kan di sini ketika ditanya apakah perlu kembali atau enggak, Zoro pun menjawab, oh tidak perlu, ini akan baik-baik saja. Yang bukankah hal seperti ini pun pernah terjadi juga dulu, tetapi case terbalik, yaitu Sanji yang mempercayai apa yang dilakukan oleh Zoro. Dan sekarang dibalik, Zoro juga ternyata percaya kepada Babang Sanjay. Dan poin menarik yang ingin saya bahas di chapter ini adalah terkait cara untuk mengalahkan God Snake, dimana menurut Chopper Gaban butuh Haus Konohaki agar mereka tidak bisa beregenerasi langsung, atau dalam kata lain ya tubuhnya bergetar sehingga kesulitan untuk regenerasi kembali bagi para God Snake ini. Karena terlihat ketika Gaban versus Somers, yang itu pun cukup lama membutuhkan waktu dari Somers untuk kembali normal lagi, walaupun memang sih tetap pada akhirnya tidak bisa membunuh Somers ini, karena bukankah selama ini baru 1 orang doang, seseorang yang dapat membunuh God Snake, atau seseorang yang memiliki kemampuan regenerasi, yaitu hanya Loki dan langsung King Harold, yang kita masih belum paham bagaimana konteksnya, yang seharusnya nanti kemungkinan ada hubungan dengan jantung nih yang sebelumnya kita lihat dari tubuh Somers tersebut. Nah untuk Zoro, apakah dia bisa melampaui mentor sesaatnya tersebut, yang bahkan sebelumnya Chopper Gaban memarahi Zoro karena tidak tahu dia punya Hausoku no Haki? Apakah mungkin di sini akhirnya Zoro akan membuktikan kepada orang tua Gaban kalau dia tidak hanya mengalahkan Somers, tetapi bahkan bisa membunuh Somers, dimana Zoro yang masih belia versus Somers yang sekarang sudah mendapatkan power up karena ingin dipanggil sebagai Super Somers. Yang apakah juga akhirnya Oda akan melihatkan lagi nih all out kemampuan dari Babang Zoro, karena jujur saya penasaran banget gimana Zoro di full powernya mengeluarkan kemampuan Asuranya, karena bukankah setelah time skip kita belum pernah lihat kecuali ya ketika melawan Kaido, itu pun Zoro dalam keadaan terluka parah dan tidak benar-benar keadaan fit. Lalu Sanji, kita nggak tahu nih dia punya Hausoku no Haki atau enggak. Yang dulu pun sebenarnya pernah saya bahas di salah satu mega teori channel Filmi, kalau Sanji kemungkinan besar akan membangkitkan Hausoku no Haki, karena dapat dikatakan dia capable lah untuk kemampuan dari Hausoku no Haki ini, walaupun kita masih belum tahu waktunya kapan. Yang sepertinya jika dia melawan Killingham, seorang God Snake, dan terutama dengan kata-kata Gaban yang kita dapatkan di awal barusan, sangat-sangat mungkin kalau Sanji akan membangkitkan Hausoku no Haki di pertarungan ini ketika melawan Killingham tersebut. Karena jangan lupa ya, terdapat panel mencurigakan ketika Sanji bertanya kepada Gaban apakah dia punya Hausoku no Haki atau tidak. Karena jujur ini menjadi hal yang sangat-sangat patut kita tunggu dari Babang Sanjay, karena bukankah ini sering menjadi perdebatan ejek satu sama lain di antara 2 fansnya masing-masing. Dan terkait Zaza nih yang ada di desa barat, kita nggak tahu siapa kira-kira yang akan berhadapan dengan monster mengerikan air satu ini. Apakah Dori dan Brogy, atau mungkin akhirnya kita akan diperlihatkan kemampuan dari tetua Jarul yang kita masih nggak tahu nih kemampuannya apa, si kakek yang super tua 400 tahun. Lalu untuk bagian dewa, Sun God jelas ada Nika, Rain God ada Zaza, dah tinggal kita belum mendapatkan nih God of Earth dan God of Forest siapa. Yang apakah mungkin untuk Earth ini apakah Imu ya, karena dia menjadi penguasa dari dunia yang ada sekarang. Dan untuk Forest, bukankah banyak teori yang berkata kalau itu adalah chopper kita yang sangat-sangat kemampuannya misterius, yaitu Mythical Zone Hito-Hito apa coba, yang memang untuk Forest God memang sangat masuk akal sekali. Yang untuk hal ini pun sudah sangat pernah kita bahas lama sekali di mega teori dari channel Devil Nomi juga. Juga poin menarik yang Oda tampilkan di chapter ini adalah terkait Imu. Lagi-lagi Oda menjelaskan perspektif yang luar biasa, yaitu membuktikan dia bukan karakter full jahat yang pure evil banget dari karakter Imu ini. Tahu persis seperti kata-kata Vegapunk juga kan sebelumnya, dia tidak bisa menilai mana yang benar dan salah dalam sebuah perang ideologi. Dan bisa jadi malah Joy Boy juga lah yang berperang, mengeluarkan Ancient Kingdom, dan bahkan membuat dunia bisa tenggelam sampai 200 meter. Yang kita bahkan belum bisa membilang kalau Joy Boy full orang baik, yang kita masih nggak tahu masa lalunya seperti
seperti apa. Yang juga sama seperti kata-kata Vegapunk, dia nggak berani untuk berkata seperti itu. Karena bukankah narasi yang kita dapatkan selama ini memang para pemerintah super bad banget nih, karena kita diperlihatkan dari bagaimana Tenryubito doang sih para pejabat-pejabat bangsat yang memang sebenarnya tidak cocok untuk mengisi posisi Tenryubito ini. Karena ya lagi-lagi mereka hanya orang-orang yang memiliki nasab atau terlahir dari keluarga doang, tetapi akhirnya terlihat sangat-sangat tolol sekali. Yang bahkan sangat-sangat berbeda seperti seorang seperti Guts Knight, Gorosei, bahkan Imu, yang mereka ini menurut saya seseorang yang patut diberi respect juga untuk masing-masing karakternya. Bahkan di sini ternyata Imu pun dikhianati dalam duel ideologinya tersebut karena dia menyebut Midok sebagai seorang pengkhianat. Oda emang lagi-lagi selalu menunjukkan kepada kita kalau tidak ada hal yang mutlak 100% benar atau 100% salah, karena lagi-lagi yang bisa menjawab hal tersebut hanyalah Tuhan, dan kita manusia tidak ada bisa yang membuktikan 100%, apalagi adil pun bukanlah tugas dari seorang manusia. Nah, jadi itulah untuk video review kali ini di chapter 1182 yang seharusnya minggu ini nggak libur ya, yang berarti kita akan mendapatkan lagi apa nih yang kira-kira akan Oda lanjutkan di chapter depan. Karena bukankah sepertinya Oda memplotkan masing-masing mengalahkan satu orang yang bukankah sangat menarik sekali, di mana Zoro versus Somers, Sanji versus Killingham, dan bukankah jangan lupa Loki sudah mengalahkan Gunko, dan tinggal satu lagi nih top kita yang belum muncul, yaitu Babang Luffy kita. Apakah dia nantinya akan berhasil mengalahkan Imu di beberapa chapter ke depan? Yang saya juga nggak tahu apakah all out pertarungan akan benar-benar terjadi atau lagi-lagi akan ke skip ya, terutama permasalahan body Imu yang kita masih belum jelas apa maksudnya di bagian tersebut. Tapi oke lah, kita langsung aja untuk di satu chapter kali ini ya, terkait Zoro, Sanji, juga Imu yang kita perlihatkan di sini plus Shrine God Zaza. Akan saya kasih nilai 9 dari skala 10. Menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan semoga kalian terhibur juga dengan satu video ini, dan buat kalian juga yang ingin mampir ke channel saya yang lain, dimana sebelumnya saya baru aja membahas journey saya nih terkait channel Devil Nomi yang sekarang kalian tonton. Mungkin buat kalian yang penasaran bisa tonton juga untuk videonya, nanti akan saya kirimkan linknya di deskripsi video. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.